Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Kai Kusma. Mari kita dengar firman-Nya, biarlah iman kita diperbarui dan hati kita dipulihkan. Judul renungan hari ini, apa yang sekitarnya saya lakukan dengan cara yang berbeda. Ayat renungan ini, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekarang anak-anak sudah pergi, saya berharap saya tidak membeli begitu banyak permen. Ibu saya selalu punya permen yang tersimpan di dalam rumah, jadi saya jatuh ke dalam pola keibuan yang sama. Godaan untuk menggigit akan berkurang jika permen itu tidak ada. Pepaya kering, nanas, atau irisan apel bisa menjadi makanan penutup yang enak. Kacang-kacangan berisikan plum atau kurma dapat memuaskan gigitan manis. Kue hanyalah kalori kosong yang banyak, kecuali yang sehat, yang adalah buatan sendiri. Sekiranya saya tidak membeli terlalu banyak dan memanggang yang sehat sebagai gantinya. Saya berharap saya tidak menyajikan begitu banyak keju. Saya sadar akan nasihat bahwa keju bisa menjadi masalah. Tetapi saya menyukai makanan keju, jadi saya merasionalisasikan bahwa banyak hal telah berubah sejak abad ke-19 ketika Ellen White menulis, keju tidak boleh dimasukkan ke dalam perut, Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 68. Keju sekarang diproses di bawah kondisi yang lebih higienis, namun kandungan tinggi lemak, tinggi protein, dan tinggi natriumnya tidak berubah. Dan saya diberitahu bahwa prosesnya tidak membunuh virus dan agen bakteri, yang mana cukup menakutkan. Saya berharap saya tidak menyajikan soda. Saya tahu tidak ada yang bergizi dalam minuman ini dan itu mengandung banyak gula. Tetapi saya tidak menyadari bahwa satu kaleng soda 12 ons bisa mengandung sebanyak 12 sendok gula. Dan minum soda, diet tidak ada gunanya karena kebanyakan mengandung aspartam, yang mana mungkin lebih buruk dari gula. Namun masalah sebenarnya adalah bahan kimia tambahan. Beberapa di antaranya mengganggu metabolisme tulang dan menyebabkan osteoporosis di kemudian hari. Saya bisa dengan mudah menyajikan segelas air yang diberi sedikit lemon, jus buah murni, atau minuman lezat yang dibuat dari pisang beku, stroberi, dan buah-buahan lainnya yang diberi perasan jeruk. Saya berharap saya bisa belajar memasak tanpa susu dan telur. Meskipun sebagian besar orang menganggap ini adalah makanan bergizi, ada beberapa dampak negatifnya, seperti kolesterol dan penyakit sapi gila. Saya sekarang tahu bahwa penggantinya bisa disiapkan dengan cukup mudah jika Anda tahu caranya, dan seringkali keluarga Anda bahkan tidak mengetahui perbedaannya. Saya seharusnya mengikuti sebuah kelas memasak vegan yang baik. Sudah terlambat bagi anak-anak saya untuk mendapatkan manfaatnya. Namun saya dapat mendorong orang lain untuk tetap hidup sesuai dengan pengetahuan yang lengkap tentang ini agar mereka tidak akan memiliki penyesalan. Apakah Anda menerapkan semua pengetahuan yang Anda miliki tentang kesehatan? Bagaimana dengan pengetahuan Alkitab? Kesimpulan hari ini. Pengetahuan, baik tentang kesehatan maupun tentang Alkitab, tidak akan membawa manfaat bila hanya disimpan di kepala. Nilainya terlihat ketika kita menghidupinya setiap hari. Menjaga tubuh adalah bentuk hormat kepada Tuhan, dan menaati firman-Nya adalah jalan menuju hidup yang dipenuhi damai. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk tahu, tetapi melakukan. Doa hari ini, Tuhan, tolong aku mempraktikkan hikmat-Mu dalam hidupku hari ini. Beri aku kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Amin.